Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita memulai ibadah kita. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah dalam ibadah keluarga saat ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Diaken TCR Philip. Keluarga adalah tempat pola pembinaan iman dan karakter. Keluarga diciptakan Tuhan untuk menjadi teladan bagi lingkungannya. Marilah bersyukur untuk keluarga dan rumah tangga yang dianugerahkan Tuhan kepada kita untuk saling melayani. Mari kita berdiri, kita menghadap Tuhan dengan menyanyi dari PKJ 27 ayatnya yang pertama dan kedua. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik dalam kerajaan surga, kami datang mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk mensyukuri semua kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami mau beribadah kepadamu ya Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Layakkan kami ya Tuhan untuk berdoa kepadamu. Layakkan kami ya Tuhan untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Terlebih ya Tuhan untuk memperlakukan firman-Mu itu dalam hidup dan kehidupan kami. Tolong kami pada saat ini ya Tuhan. Berkati ibadah kami ini ya Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga selesainya nanti. Kiranya ibadah ini hanya boleh terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga tak lupa berdoa ya Tuhan untuk pemberita firman-Mu pada ibadah ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan senantiasa memakai bibir hamba-Mu untuk bisa mewartakan firman kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu disilakan duduk. Mari kita membuka Mazmur pujian kita yang terambil dari Mazmur 149 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-9. Kita akan membaca Mazmur 149 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-9 secara bergantian. Saya akan membaca firman Tuhan yang tertulis keluar dan Bapak Ibu Saudara sekalian membaca firman Tuhan yang tertulis ke dalam. Nyanyian kemenangan bagi orang Israel. Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorak atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka.
dan pedang bermata dua di tangan mereka, untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai, dan untuk orang-orang mereka yang dengan tali-tali besi, untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Demikian mazmur pujian kita. Kembali menyanyi dari PKJ 27 ayatnya yang ketiga dan keempat. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Dan kami bersyukur juga karena Engkau masih memberikan kami kesehatan, dan juga Tuhan masih memberikan kami berkat di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan, pada saat ini kami boleh hadir dalam ibadah keluarga, dan kami semua yang terlibat dalam pelayanan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan berkati semua kami, sehingga kami boleh menjalani pelayanan kami dengan baik. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk para keluarga yang masih kami boleh beribadah di rumah tangga masing-masing secara daring. Tuhan berkati mereka sehingga mereka boleh dapat mengikuti ibadah ini dengan penuh sukacita. Dan kami mau berdoa juga Tuhan, bahwa kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, buka hati dan pikiran kami untuk kami dapat membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh bermanfaat bagi kehidupan iman percaya kami, sehingga firman-Mu yang kami dengar, kami boleh melaksanakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara, marilah berdiri kita mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dari Maliaki 1 ayat 6 sampai dengan 14 yang menyatakan pencemaran korban-korban. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupati
Apakah ia berkenan kepadamu apabila menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir, sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar, dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu, firman Tuhan? Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya, yang dinazarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca, mendengar, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Saudara, pembacaan Alkitab dari Maleakhi 1 ayat 6 sampai dengan 14 diberi tema hormati selayaknya. Bapak Ibu, nama Maleakhi yang berarti utusanku. Nama ini mungkin singkatan dari Malakia yang artinya utusan Tuhan. Walaupun kita tidak diberitahu apa-apa tentang nabi ini, di bagian perjanjian lama lainnya kepribadiannya sangat tampak dalam kitab ini. Dia adalah seorang Yahudi yang saleh yang tinggal di Yehuda. Pasca pembuangan, rekan sesama Nehemia dan Esra tiba di Yerusalem. Pada waktu itu ada kekosongan kepemimpinan dalam kehidupan bangsa Yahudi. Maleakhi mengisi kekosongan itu. Kehidupan bangsa Yahudi belum teratur saat pulang dari pembuangan di Babel. Bangsa Yahudi dengan cara mereka masing-masing. Pada saat demikian, Maleakhi datang membawa firman Tuhan. Tuhan mengasihi Israel lebih dari Edom. Tuhan marah atas perilaku imam-imam yang mempersembahkan korban yang tidak layak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan marah kepada suami yang meninggalkan istri mereka. Para suami yang melakukan kawin campur itu suatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan akan mengirim utusan perjanjian untuk memurnikan kehidupan mereka. Tuhan marah atas sikap mereka yang menahan persembahan. Bapak Ibu Saudara, sikap ini mengakibatkan hasil pekerjaan mereka tidak memuaskan. Tuhan ingat akan perjanjiannya dengan nenek moyang di Israel. Tuhan setia dan akan membuat perhitungan dengan orang-orang Israel yang melanggar perjanjian itu. Bacaan Alkitab kita hari ini menyatakan bahwa Tuhan murka kepada bangsa Israel. Ya, dalam Alkitab memang dikatakan bahwa bangsa Israel
merupakan bangsa pilihan Tuhan. Tetapi dalam Alkitab juga dikatakan bahwa Tuhan murka berkali-kali kepada bangsa Israel dengan berbagai alasan, namun dalam bacaan kali ini ada yang unik. Tuhan murka kepada bangsa Israel karena mereka mencoba untuk mencemarkan korban-korban yang seharusnya dipersembahkan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dalam ayat 8 dikatakan bahwa bangsa Israel membawa korban kepada Tuhan berupa hewan untuk disembelih, tetapi hewan yang dibawa itu adalah hewan yang cacat, hewan yang buta, bahkan hewan yang timpang, dan yang buruk adalah untuk Tuhan. Sementara yang baik mereka simpan sendiri. Hal itu merupakan tindakan yang tidak menghormati Tuhan. Kita sudah baca di ayat 6. Tuhan bahkan mengibaratkan jika hewan-hewan yang cacat tersebut disampaikan kepada bupati, pemimpin bangsa Israel, pasti bupati itu tidak berkenan terhadap hewan itu. Kita baca juga di ayat 8b, saya jadi berpikir manusia saja tidak berkenan terhadap hewan tersebut, mungkin karena cacatnya kelewatan, apalagi Tuhan. Hal itu sungguh membuat Tuhan murka dan marah. Kemarahan Tuhan bukan karena sedikitnya kuantitas hewan yang dipersembahkan kepada Tuhan, tetapi karena kualitas hewan yang dipersembahkan itu jauh di bawah apa yang Tuhan inginkan. Bapak, Ibu, Saudara, masih ingat tentang persembahan seorang janda yang kita bisa baca dalam Markus 12 ayat 41 sampai dengan 44. Yesus mengatakan bahwa janda miskin yang memasukkan sedikit uang itu justru memberi lebih banyak daripada orang lain. Karena janda miskin itu memberi dari apa yang dimilikinya, bahkan dari seluruh nafkahnya. Tuhan melihat kuantitas persembahan kita. Adakah kita telah memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan? Salah satu contoh yang gampang, Bapak, Ibu, Saudara, kita melihat diri kita sendiri. Jika ada 2 lembar uang dengan nominal yang sama dalam dompet kita, yang satu masih baru, yang satu sudah kumal. Bapak, Ibu, Saudara, yang manakah kita akan masukkan ke dalam kantong kolektor kita? Apakah yang masih baru atau yang sudah kumal? Ketika ada rencana pembangunan gedung gereja, kita mau menyumbang bahan bangunan. Seperti apakah yang akan kita beri untuk pembangunan gereja itu? Yang terbaik atau yang murahan? Bapak, Ibu, persembahan kita kepada Tuhan bukan dalam hal materi saja, tetapi juga terkait waktu untuk Tuhan. Sudahkah kita memberikan terbaik untuk Tuhan? Bapak, Ibu, yang kedua, jika jam masuk kantor kita adalah jam 7, bukankah kita sudah ada di kantor sebelum jam masuk tersebut? Bagaimana dengan jam ibadah kita di gereja kita masing-masing? Kalau jam ibadah ada jam 9, apakah kita sudah ada di gereja pada jam 8.30? Atau justru sebaliknya kita ada pada jam 9.30? Bukankah seharusnya kita rela datang lebih pagi ke kantor? Maka demikian juga kita harus datang lebih pagi juga ke gereja. Semua Bapak Ibu, jawabannya ada pada Bapak Ibu, Saudara, dan saya. Biarlah kita introspeksi diri kita masing-masing, apakah selama ini kita sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan, padahal kita mampu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Di ayat 14, ingat, kita memberi yang terbaik kepada Tuhan bukan karena kita ingin
Tuhan untuk memberikan yang terbaik kepada kita, tetapi kita memberi yang terbaik kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada kita. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena pada saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk teguh beriman kepadamu, sekalipun banyak beban dan tekanan yang kami hadapi sebagai orang percaya. Tetapi Engkau mengajarkan kami hari ini untuk selalu semangat dan kuat dalam hidup beriman kepada Engkau. Dan kami juga bersyukur karena pada saat ini Tuhan kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya kami juga boleh mengikuti contoh dan teladan hidup yang saleh seperti Maliaki. Tuhan Yesus, walaupun begitu banyak pergumulan yang kami hadapi, tapi kami percaya Engkau selalu menyertai dan melindungi kami. Kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang mana kami masih beribadah walaupun hanya secara daring. Kiranya ibadah yang kami lakukan ini tidak mengurangi rasa sukacita kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah kami dengar dan dapat kami renungkan dan dapat kami menjadikan terang dalam setiap langkah hidup kami. Kami menyadari atas setiap kelemahan kami ya Bapa. Oleh sebab itu kiranya Engkau menyertai selalu dimanapun kami berada. Malam ini kami mau berdoa juga untuk setiap kepala keluarga yang bekerja di setiap instansi mereka masing-masing, baik yang bekerja sebagai pelaut dalam mencari nafkah untuk kebutuhan hidup keluarga. Berikanlah mereka kesehatan dan kelancaran dalam tugas supaya kehidupannya semakin diberkati. Kami mau berdoa juga buat ibu-ibu yang mengurus rumah tangga. Kiranya Engkau berkati dan Engkau memberikan pertolongan bagi mereka untuk mengurus suami dan anak-anak. Terlebih dalam pendidikan anak-anak saat ini masih dilaksanakan secara daring. Tuhan, berikanlah kesabaran bagi ibu-ibu dalam mendampingi anak-anak belajar di rumah masing-masing. Kiranya dalam pendampingan orang tua dan juga memberikan mereka hikmat anak-anak untuk belajar dengan baik, dan berikan juga kepada mereka kepintaran dalam pendidikan mereka, sehingga
diberikan yang terbaik buat anak-anak-Mu Tuhan, supaya dapat mencapai cita-citanya. Dan saat ini kami masih dalam keadaan pandemi. Tuhan lindungi keluarga kami masing-masing, yang mana virus masih merajalela di mana-mana. Hanya kepadamu Tuhan kami memohon pertolongan-Mu di setiap rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa buat Bapak Pendeta Ronald Octavian Rampala dan juga seluruh presbiter yang kami melayani di gereja GPIB Bethel Tanjung Pinang. Engkau sertai, Engkau berikan kekuatan dan pelayanan kami, dan segala rencana dan apapun kami lakukan kiranya menyenangkan hati Tuhan. Dan kami mohon kiranya semua itu menjadi berkat bagi sesama kami. Kami mau berdoa juga untuk presbiter, kiranya kami dapat melayani dengan kesungguhan hati, dapat menyenangkan hati-Mu dan menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa untuk seluruh pelkat yang ada pada saat ini, dari pelkat PA, PT, GP, PKP, PKB, dan lansia. Tuhan berkati kebersamaan pelayanan kami di dalam gereja GPIB Bethel Tanjung Pinang. Tuhan berikan mereka juga kekuatan, kesehatan dalam melaksanakan tugas pelayanan mereka. Dan kami mau berdoa juga Tuhan untuk pembangunan pastori. Kiranya Tuhan mau memberikan kemampuan bagi panitia dapat melaksanakan seluruh pekerjaan pembangunan pastori. Kiranya semua itu berkenan di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, mulai dari tingkat yang tertinggi sampai tingkat yang terendah. Kuasailah mereka dengan kuasa Roh Kudus, sehingga di tengah-tengah di dalam kepemimpinan bangsa dan negara yang mereka pimpin, kiranya juga dapat memberikan kedamaian dan keamanan di seluruh rakyat Indonesia. Kiranya mereka juga boleh memberikan keadilan dan kebijaksanaan dalam kehidupan rakyat Indonesia. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa untuk para pegawai kantor dan juga satpam maupun koster yang ada di Jemaat GPIB Bethel Tanjung Pinang. Tuhan berkati mereka dengan keluarga mereka masing-masing. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai-Mu. Bapa dalam surga, ini adalah doa yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita memberikan persembahan syukur. Saat memberi dan bersyukur, ingatlah bahwa hidup ini miliknya. Segala yang kita terima adalah belas kasih-Nya. Mari bersyukur karena Tuhan memberkati kita dalam mengelola berkat-Nya. Jemaat bisa memberikan persembahan syukur ke dalam amplop yang telah disiapkan, atau dapat juga ditransfer melalui rekening atas nama GPIB Bethel Tanjung Pinang di Bank BRI 2147
01-2050-53-8. Mari kita menyanyi dari PKJ 282 ayatnya yang pertama dan ketiga. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Harta dan karya, tatah dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Harta dan karya, tatah dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Terimalah ya Tuhan baktiku bagi-Mu, dan berkati akta imanku. Harta dan karya, tatah dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik dalam kerajaan surga, kami telah memberikan sebagian dari berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Berkatilah persembahan syukur kami ini ya Tuhan, agar persembahan ini dapat dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu, khususnya di jemaat kami GPIB Betel Tanjung Pinang. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan persembahan syukur kami ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita berdiri, kita menyanyi dari PKJ 244 bait pertama dan kedua. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan ku peroleh, membuatku tertegun. Jalan itu menuliku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat. Bukan pula orang lain, hingga aku didekat. Oh betapa aku heran, dilimpahkan yang terbaik. Dengan dapat ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah
dalam pengharapan. Amin.